Salam kebaikan, sahabat Trianta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji dengan hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi dan beraksi. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Kesadaran mikro, dalam esensinya, adalah sebuah praktik mental yang mengajak kita untuk mengalihkan fokus perhatian pada detail-detail kecil yang seringkali terabaikan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Ini bukan tentang mencari hal-hal luar biasa atau pencapaian besar, melainkan tentang memberikan perhatian penuh pada momen-momen sederhana yang membentuk tekstur keseharian kita. Tindakan-tindakan kecil, sensasi halus, dan interaksi singkat yang sering kita lewati tanpa disadari sebenarnya menyimpan potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemahaman kita tentang diri sendiri serta dunia di sekitar. Pentingnya kesadaran mikro terletak pada kemampuannya untuk membawa kita keluar dari mode autopilot yang sering mendominasi rutinitas kita. Ketika kita terburu-buru menjalani hari, pikiran kita cenderung melompat dari satu tugas ke tugas lain, dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran berikutnya, tanpa benar-benar menghayati apa yang sedang terjadi saat ini. Kesadaran mikro berfungsi sebagai jangkar, menarik perhatian kita kembali ke momen kini, memungkinkan kita untuk benar-benar merasakan dan mengamati lingkungan serta diri sendiri dengan lebih intens. Salah satu aspek utama dari kesadaran mikro adalah kepekaan terhadap indera kita. Ini bisa berupa menyadari aroma kopi yang baru diseduh, merasakan tekstur lembut pakaian di kulit, mendengar suara burung berkicau di pagi hari, atau melihat warna-warni bunga di taman. Dengan memberikan perhatian pada input sensorik ini, kita tidak hanya memperkaya pengalaman kita, tetapi juga melatih otak untuk lebih fokus dan hadir. Momen-momen kecil ini, yang seringkali kita anggap remeh, dapat menjadi sumber kedamaian dan kegembiraan yang tak terduga. Lebih jauh lagi, kesadaran mikro juga mencakup kepekaan terhadap kondisi internal kita, seperti perubahan emosi, sensasi fisik, dan aliran pikiran. Alih-alih terjebak dalam reaksi otomatis terhadap perasaan atau pikiran yang muncul, kita belajar untuk mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan tanpa penghakiman. Proses ini memungkinkan kita untuk lebih memahami diri sendiri, mengenali pola-pola yang mungkin tidak sehat, dan merespons situasi dengan lebih bijak dan tenang. Selain diri sendiri, kesadaran mikro juga meluas pada interaksi kita dengan orang lain. Ini berarti benar-benar mendengarkan ketika seseorang berbicara, memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka, serta merasakan empati terhadap apa yang mereka alami. Dengan hadir sepenuhnya dalam percakapan dan interaksi sosial, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna, menghindari kesalahpahaman, dan memberikan dukungan yang lebih efektif. Praktik kesadaran mikro tidak memerlukan ritual khusus atau waktu yang lama. Ia dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Saat mencuci piring, misalnya, kita bisa fokus pada sensasi air dan sabun di tangan. Saat berjalan, kita bisa menyadari langkah kaki dan ritme napas. Bahkan saat menunggu antrean, kita bisa menggunakan waktu itu untuk mengamati lingkungan sekitar dengan lebih seksama. Kuncinya adalah niat untuk mengalihkan perhatian secara penuh pada apapun yang sedang terjadi saat ini. Pada akhirnya, kesadaran mikro bukan hanya tentang menikmati momen-momen kecil, tetapi juga tentang melatih pikiran untuk lebih fokus, meningkatkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta membawa rasa kehadiran yang lebih utuh dalam setiap aspek kehidupan. Dengan membiasakan diri untuk memperhatikan hal-hal yang sering terabaikan, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Seringkali dalam pengejaran kebahagiaan, kita cenderung terpaku pada pencapaian-pencapaian besar, seperti kesuksesan karir, kepemilikan materi, atau pengakuan sosial. Kita membangun ekspektasi bahwa kebahagiaan akan datang seiring dengan tercapainya tujuan-tujuan ambisius tersebut. Namun, tanpa disadari,
kita seringkali melewatkan sumber kebahagiaan yang sebenarnya lebih dekat dan lebih sering hadir dalam kehidupan kita, momen-momen sederhana yang kita alami setiap hari. Inilah mengapa hal-hal kecil menjadi begitu penting, mereka adalah fondasi dari kebahagiaan sejati yang berkelanjutan. Kebahagiaan yang bersumber dari hal-hal kecil bersifat lebih organik dan mudah diakses. Senyuman tulus dari orang yang kita cintai, kehangatan sinar matahari di pagi hari, aroma masakan favorit, atau secangkir kopi yang menenangkan dapat memberikan rasa nyaman dan sukacita yang mendalam. Momen-momen ini tidak memerlukan usaha yang besar untuk dicapai dan seringkali muncul tanpa kita duga. Ketika kita belajar untuk menghargainya, kita membuka diri pada aliran kebahagiaan yang konstan dalam kehidupan kita. Selain itu, fokus pada hal-hal kecil membantu kita untuk lebih menghargai saat ini. Kecenderungan untuk terus memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan seringkali merampas kemampuan kita untuk menikmati apa yang sedang terjadi. Momen-momen sederhana hadir di sekarang. Dengan memberikan perhatian pada detail-detail kecil, kita melatih diri untuk lebih berakar pada masa kini, tempat di mana kehidupan sebenarnya terjadi. Hal-hal kecil juga berkontribusi pada rasa syukur. Ketika kita menyadari dan menghargai aspek-aspek sederhana dalam hidup kita secara alami merasa lebih berterima kasih. Menyaksikan keindahan alam, menikmati percakapan yang bermakna, atau merasakan kenyamanan rumah dapat memicu rasa syukur yang meningkatkan suasana hati dan perspektif kita secara keseluruhan. Rasa syukur ini, yang dipupuk melalui apresiasi terhadap hal-hal kecil, adalah kunci untuk kebahagiaan yang lebih mendalam dan tahan lama. Lebih lanjut, kebahagiaan yang ditemukan dalam momen-momen sederhana seringkali lebih otentik dan tidak bergantung pada validasi eksternal. Pencapaian besar mungkin membawa kegembiraan, tetapi seringkali terikat pada pengakuan dari orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan dari hal-hal kecil bersifat lebih personal dan berasal dari dalam diri kita sendiri. Kepuasan yang kita rasakan saat menikmati secangkir teh hangat di hari hujan adalah milik kita sepenuhnya, tanpa perlu persetujuan atau pujian dari luar. Mengabaikan hal-hal kecil dalam pencarian kebahagiaan yang lebih signifikan, berisiko membuat kita melewatkan banyak kesempatan untuk merasa bahagia. Hidup ini adalah akumulasi dari momen-momen, dan sebagian besar momen tersebut adalah hal-hal sederhana. Jika kita terus-menerus mencari kebahagiaan di tempat lain, kita mungkin akan gagal menyadari betapa banyak kebaikan dan keindahan yang sudah ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk melatih diri dalam mengidentifikasi dan menghargai momen-momen sederhana. Kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dalam bentuk peristiwa besar, melainkan tersembunyi dalam sentuhan lembut angin, kehangatan senyuman, atau ketenangan saat menikmati waktu sendiri. Dengan membuka mata dan hati kita pada hal-hal kecil, kita membuka pintu menuju sumber kebahagiaan yang tak terbatas dan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Melatih kehadiran penuh adalah sebuah seni untuk benar-benar berada dalam setiap momen, melibatkan seluruh indera dan perhatian kita pada apa yang sedang terjadi saat ini. Ini adalah proses aktif untuk mengarahkan fokus pikiran dari berbagai distraksi dan kembali ke pengalaman yang sedang kita alami. Salah satu cara sederhana untuk melatih kehadiran penuh adalah dengan sengaja menyadari hal-hal yang sering kita anggap remeh, seperti aroma kopi di pagi hari, sentuhan hembusan angin di wajah, atau senyuman dari orang yang kita temui. Ketika kita berinteraksi dengan aroma kopi, alih-alih hanya secara otomatis menyesapnya sambil memikirkan hal lain, cobalah untuk benar-benar menghirupnya. Perhatikan kompleksitas aromanya. Apakah ada sentuhan karamel, coklat, atau buah? Rasakan bagaimana aroma tersebut memenuhi indera penciuman Anda dan mungkin membangkitkan kenangan atau perasaan tertentu. Dengan memberikan perhatian penuh pada aroma kopi, kita tidak hanya lebih menikmati minuman tersebut, tetapi juga melatih pikiran untuk fokus pada satu hal dalam satu waktu. Demikian pula, hembusan angin seringkali kita rasakan tanpa benar-benar menyadarinya.
Lain kali ketika Anda merasakannya di wajah atau tangan, berhentilah sejenak. Perhatikan sensasi fisiknya, apakah lembut atau kuat? Apakah terasa sejuk atau hangat? Rasakan bagaimana angin menyentuh kulit Anda. Tindakan sederhana ini dapat membawa Anda kembali ke momen kini dan memberikan rasa terhubung dengan lingkungan sekitar. Angin, yang selalu ada namun sering diabaikan, dapat menjadi pengingat akan kehadiran alam. Menyadari senyuman orang lain juga merupakan latihan kehadiran penuh yang berharga. Alih-alih hanya melihatnya secara sepintas, perhatikan detailnya, apakah senyum itu tulus, ramah, atau mungkin sedikit malu-malu? Perhatikan bagaimana senyuman tersebut memengaruhi ekspresi wajah orang itu dan bagaimana rasanya bagi Anda melihatnya. Sebuah senyuman, yang seringkali terjadi dalam sekejap, dapat menjadi jembatan koneksi antar manusia jika kita benar-benar hadir untuk menerimanya. Melatih kehadiran penuh dalam momen-momen sederhana ini bukan hanya tentang meningkatkan apresiasi kita terhadap pengalaman sehari-hari, tetapi juga tentang melatih kemampuan kita untuk fokus dan mengurangi pikiran yang berkeliaran. Semakin sering kita melatih diri untuk menyadari detail-detail kecil ini, semakin mudah bagi kita untuk menerapkan kehadiran penuh dalam situasi lain yang mungkin lebih menantang, seperti saat bekerja atau berinteraksi dalam percakapan yang penting. Proses ini membutuhkan kesabaran dan latihan yang konsisten. Pikiran kita secara alami cenderung untuk mengembara, tetapi dengan latihan yang lembut dan berulang, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengarahkannya kembali ke saat ini. Tidak ada cara yang benar untuk melakukannya, yang terpenting adalah niat untuk memberikan perhatian penuh pada apapun yang sedang kita alami, sekecil apapun itu. Dengan melatih kehadiran penuh melalui hal-hal sederhana seperti menyadari aroma kopi, hembusan angin, dan senyuman orang lain, kita tidak hanya memperkaya pengalaman kita sehari-hari, tetapi juga menanamkan bibit ketenangan dan fokus dalam pikiran kita. Ini adalah langkah awal yang indah menuju kehidupan yang lebih sadar dan lebih menghargai setiap momen yang kita jalani. Menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan perasaan orang lain adalah aspek penting dari kesadaran mikro yang memperkaya interaksi sosial dan pemahaman kita tentang dunia. Ini melibatkan mengasah kemampuan observasi kita, tidak hanya melihat tetapi benar-benar mengamati apa yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana orang-orang di sekitar kita meresponsnya. Kepekaan ini memungkinkan kita untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam dan bertindak dengan lebih empati dan tepat. Memperhatikan perasaan orang lain dimulai dengan mengamati petunjuk-petunjuk nonverbal yang seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Perubahan kecil dalam ekspresi wajah, seperti kerutan di dahi, sudut bibir yang menurun, atau tatapan mata yang kosong, dapat mengindikasikan kesedihan, kebingungan, atau kelelahan. Demikian pula, bahasa tubuh seperti postur yang membungkuk, gerakan gelisah, atau kontak mata yang dihindari dapat memberikan petunjuk tentang emosi yang sedang dirasakan seseorang. Dengan melatih diri untuk memperhatikan detail-detail ini, kita dapat lebih intuitif dalam memahami keadaan emosional orang lain. Selain ekspresi wajah dan bahasa tubuh, nada suara dan kecepatan bicara juga merupakan indikator penting dari perasaan seseorang. Nada suara yang lebih pelan atau bergetar mungkin menandakan kesedihan atau kecemasan, sementara nada suara yang meninggi atau bicara yang terburu-buru bisa menunjukkan kegembiraan atau kegugupan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya isi perkataan tetapi juga bagaimana perkataan itu disampaikan, memungkinkan kita untuk merasakan apa yang mungkin tidak terucapkan secara langsung. Kepekaan terhadap perubahan lingkungan melibatkan perhatian pada detail-detail alam dan ruang di sekitar kita. Ini bisa berupa menyadari perubahan cuaca, seperti awan yang menggelap atau aroma hujan yang mulai tercium. Ini juga bisa berarti memperhatikan suara-suara alam, seperti kicauan burung, desiran angin di pepohonan, atau gemericik air. Mengamati perubahan-perubahan ini dapat membuat kita merasa lebih terhubung dengan ritme alam dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang keberadaan kita. Lebih lanjut,
kepekaan terhadap lingkungan buatan juga penting. Memperhatikan suasana di sebuah ruangan, perubahan pencahayaan, atau bahkan tata letak objek dapat memberikan informasi tentang energi dan dinamika tempat tersebut. Misalnya, ruangan yang berantakan mungkin mencerminkan pikiran yang kurang teratur, atau perubahan dekorasi bisa menandakan adanya peristiwa atau perubahan yang sedang terjadi. Mengembangkan kepekaan ini membutuhkan latihan yang disengaja. Kita perlu melambatkan diri dan memberikan perhatian penuh pada apa yang ada di sekitar kita. Ini berarti mengurangi gangguan dari pikiran kita sendiri dan dari perangkat elektronik yang seringkali menyita perhatian kita. Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar mengamati, kita dapat menangkap detail-detail yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Pada akhirnya, menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan perubahan lingkungan tidak hanya memperkaya pengalaman kita, tetapi juga memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan dunia secara lebih empatik dan responsif. Kita menjadi lebih mampu menawarkan dukungan yang tepat kepada orang lain dan lebih menghargai keindahan dan kompleksitas dunia di sekitar kita. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan kesadaran mikro yang utuh. Menikmati setiap pengalaman dengan utuh adalah inti dari hidup dengan kesadaran mikro. Ini berarti melibatkan seluruh indera kita secara aktif dalam setiap interaksi, sekecil apapun. Alih-alih menjalani hidup secara otomatis, kita memilih untuk benar-benar merasakan dan menghayati apa yang sedang terjadi melalui rasa, pendengaran, dan sentuhan kita. Tindakan sederhana ini dapat mengubah momen biasa menjadi pengalaman yang kaya dan bermakna. Ketika kita makan, misalnya, seringkali kita melakukannya sambil melakukan aktivitas lain, seperti menonton televisi atau memeriksa ponsel. Namun, dengan kesadaran mikro, kita dapat sepenuhnya fokus pada rasa makanan. Perhatikan teksturnya di lidah, berbagai lapisan rasa yang muncul, dan aroma yang memenuhi hidung. Kunyahlah perlahan dan sadari setiap gigitan. Dengan menikmati rasa makanan secara utuh, kita tidak hanya lebih puas dengan apa yang kita makan, tetapi juga melatih pikiran untuk hadir dalam momen tersebut. Suara alam adalah simfoni yang seringkali kita abaikan di tengah kebisingan kehidupan modern. Cobalah untuk benar-benar mendengarkan kicauan burung di pagi hari, desiran angin di antara dedaunan, atau gemericik air sungai. Biarkan suara-suara ini memenuhi kesadaran Anda tanpa mencoba menganalisisnya. Hanya dengarkan dan rasakan kedamaian yang mungkin ditawarkannya. Menikmati suara alam dengan utuh dapat menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sentuhan adalah indera yang sangat kuat namun seringkali kurang diperhatikan. Rasakan tekstur pakaian di kulit Anda, kehalusan daun saat Anda menyentuhnya, atau kehangatan tangan seseorang saat berjabat tangan. Perhatikan perbedaan sensasi yang muncul dari berbagai sentuhan. Dengan memberikan perhatian penuh pada sentuhan, kita dapat lebih terhubung dengan tubuh kita sendiri dan dengan dunia fisik di sekitar kita. Menikmati setiap pengalaman dengan utuh bukan berarti bahwa setiap momen harus luar biasa. Justru sebaliknya, ini tentang menemukan keindahan dan kekayaan dalam hal-hal biasa. Sebuah tegukan air dingin saat haus, peregangan tubuh setelah duduk lama, atau bahkan hembusan napas sendiri dapat menjadi sumber kesadaran dan apresiasi jika kita benar-benar hadir untuk merasakannya. Proses ini membutuhkan latihan untuk mengalihkan perhatian kita dari pikiran-pikiran yang mengembara dan kembali ke sensasi-sensasi yang sedang kita alami. Ketika kita menemukan diri kita hanyut dalam pikiran, kita dapat dengan lembut mengarahkan kembali fokus kita pada apa yang sedang kita rasakan melalui indera kita. Latihan ini memperkuat kemampuan kita untuk tetap hadir dan menikmati momen demi momen. Pada akhirnya, menikmati setiap pengalaman dengan merasakan rasa makanan, suara alam, dan sentuhan dengan utuh adalah cara untuk menghidupkan setiap detik kehidupan kita dengan intensitas yang lebih besar. Ini adalah undangan untuk tidak melewatkan keindahan dan kekayaan yang tersembunyi dalam hal-hal sederhana,
dan untuk menemukan kepuasan yang lebih dalam keberadaan kita.